Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi dengan Kak Dehniar. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai substansi genetik ya. Nah, kita akan bahas lebih detail mengenai kromosom. Nah, ini peta konsepnya. Jadi, kalau yang belum nonton di bagian 1, harap nonton dulu ya, supaya kalian lebih paham. Nah, kita lanjut ke bagian pengemasan DNA dan juga lebih detail mengenai kromosom. Untuk sintesis protein kita akan bahas di part ketiga. Oke, langsung aja. Oh iya, sebelumnya jangan lupa subscribe, kemudian klik tombol loncengnya dan juga like ya. Terima kasih. Nah, ini adalah mekanisme pengemasan DNA. Kita tahu bahwa DNA ini dikemas dalam bentuk kromosom, sehingga dia bisa masuk ke dalam inti sel, seperti itu. Nah, kalian tahu nggak sih, apa sih itu kromosom gitu? Nah, jadi kromosom ini adalah struktur yang bentuknya bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Nah, di dalamnya ada protein serta molekul DNA. Komponen inilah yang bisa membuat kita memiliki kemiripan karakteristik secara fisik dengan orang tua, namun dengan ciri khasnya sendiri. Nah, nama kromosom itu diambil dari bahasa Yunani kuno. Nah, ini berasal dari dua kata ya. Ada kroma yang artinya itu adalah warna, dan soma yang artinya adalah badan atau tubuh. Nah, istilah di atas muncul karena kromosom akan terlihat jelas di bawah mikroskop jika diberi zat warna. Gitu. Nah, kromosom sendiri adalah struktur yang padat gitu ya, terdiri atas protein histon dan juga DNA. Gitu. Kemudian, gimana sih struktur dari kromosom? Nah, struktur dari kromosom itu seperti ini. Jadi dia memiliki kromatid, kemudian dia punya yang namanya sentromer, kemudian dia ada lengan yang pendek dan juga ada lengan yang panjang. Nah, jadi kromatid ini adalah bagian yang mudah untuk diwarnai gitu ya. Kemudian di sini ada sentromer yang nantinya bisa berperan untuk tempat terikatnya atau terpautnya benang spindle gitu. Nah, jadi ini untuk struktur yang lebih detail lagi, jadi terlihat ya di sini ada yang namanya kromomer, kemudian ada juga yang disebut sebagai kromonema gitu. Nah, dan ada juga yang disebut sebagai telomer. Nah, apa sih itu semua gitu. Jadi ini ya, jadi detailnya di sini. Tadi kan udah Mbak kasih tahu ya bahwa kromatid itu adalah benang halus yang membentuk kromosom dan dia mudah untuk diwarnai gitu. Nah, sedangkan kromonema adalah pita berbentuk spiral yang ada di dalam kromosom. Nah, ini nih gambarnya. Jadi yang bentuknya spiral ini adalah kromonema. Nah, di kromonema ini ada seperti granula gitu kan. Ada seperti butiran-butiran yang merupakan penebalan dari kromonema. Nah, itulah yang disebut sebagai kromomer. Nah, jadi kromomer itu adalah granula yang terdapat pada kromonema gitu. Nah, sedangkan sentromer itu tadi ya bagian yang menentukan bentuk kromosom dan juga tempat perlekatan benang spindle. Maksudnya menentukan bentuk kromosom adalah karena kan kromosom berdasarkan letak sentromernya itu beda-beda ya. Kalau letak sentromernya itu tepat di tengah, maka itu disebut metasentrik. Ada juga yang letaknya itu di ujung, maka disebut akrosentrik. Nanti akan Mbak jelaskan di bagian tentang macam-macam dari kromosom gitu ya. Nah, sedangkan telomer itu adalah bagian ujung kromosom yang menghalangi bersambungnya antar lengan kromosom. Itulah yang disebut sebagai telomer. Gambarnya di sini ya. Nah, ini nih. Jadi, dia itu menghalangi bersambungnya lengan kromosom ini dengan lengan kromosom yang lain. Gitu. Kemudian ada juga satelit. Nah, satelit ini tambahan pada ujung kromosom. Tidak semua kromosom tuh punya satelit. Jadi, satelit ini terbentuk karena adanya secondary constriction ya, atau konstriksi sekunder. Konstriksi sekunder inilah yang menyebabkan terbentuknya satelit gitu. Oke. Nah, lanjut ke macam-macam kromosom. Nah, macam-macam kromosom ini yang pertama berdasarkan jenis atau fungsinya, kromosom dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut sebagai autosom
dan ada yang disebut sebagai gonosom. Autosom ini adalah kromosom tubuh. Nah, karena dia kromosom tubuh, dia itu bersifat diploid, jadi selalu berpasangan. Nah, maka dituliskan di sini 2N gitu ya, 2N karena dia itu selalu berpasangan. Dan dia merupakan hasil dari pembelahan mitosis. Sedangkan gonosom ini adalah kromosom kelamin. Nah, kromosom kelamin dia bersifat haploid ya, karena dia tidak berpasangan dan dia merupakan setengah atau hasil meiosis ya, hasil meiosis, sehingga dia setengah dari autosom gitu. Jadi pasti dia N karena setengah dari autosom gitu. Dan dia hasil dari pembelahan meiosis gitu. Nah, kenapa kok gonosom ini N? Nah, karena kan manusia itu kan dia normalnya diploid ya. Jadi normalnya itu kromosom di manusia itu selalu berpasangan, baik itu kromosom nomor 1 sampai nomor 23 itu dia selalu berpasangan. Nah, gonosom yang merupakan kromosom kelamin, dia ini kan nantinya ada di gamet ya, ada di sel gamet gitu. Sel gamet itu adalah sel kelamin. Kalau pada wanita itu ada ovum, sedangkan pada laki-laki itu ada yang disebut sebagai sperma gitu. Nah, sperma dan ovum itu kan nantinya akan bertemu ya. Nah, nantinya akan bertemu sehingga apa? Sehingga nanti akan muncul individu atau zigot yang diploid lagi gitu. Jadi tujuan haploidnya dari gonosom itu ya biar tetap mempertahankan jumlah kromosom individu itu supaya tetap diploid, tujuannya itu. Karena kan N ini nantinya akan bertemu dengan N yang lain gitulah. Nah, jadinya ujung-ujungnya zigotnya nanti 2N lagi gitu. Oke, next ya. Kemudian ini adalah macam kromosom berdasarkan letak sentromernya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa sentromer itu menentukan bentuk kromosom. Nah, jadi bentuk kromosom itu beda-beda. Ada yang metasentrik, ada yang submetasentrik, ada yang telosentrik, dan ada yang akrosentrik. Itu berdasarkan letak sentromernya. Ketika sentromernya itu terletak di tengah, sehingga lengannya itu sama panjang, nah inilah yang disebut sebagai metasentrik gitu. Sedangkan submetasentrik ketika sentromernya itu nggak terletak di tengah, sehingga lengannya kan nggak sama panjang nih. Nah, kemudian ada juga telosentrik. Kalau telosentrik itu sentromer terletak di ujung. Sehingga apa? Sehingga hanya ada satu lengan. Nah, ini kan hanya ada satu lengan ya. Sedangkan akrosentrik itu sentromernya terletak di dekat ujung. Nah, sehingga lengannya itu nggak sama panjang gitu. Oke. Kemudian lanjut ke kromosom dan karyotype pada manusia. Nah, jadi kromosom manusia itu kalian harus tahu bahwa total kromosomnya adalah 46 buah gitu. Atau karena dia selalu berpasangan ya, manusia itu diploid, maka dia dituliskan 23 pasang. Nah, yang 22 pasang ini adalah autosom atau kromosom tubuh. Satu pasangnya, sisanya ini adalah gonosom atau kromosom kelamin. Kalau pada wanita ya XX, kalau pada pria itu XY gitu. Nah, jadi kalau dituliskan rumus kromosomnya itu bisa ditulis 46,XX kalau pada wanita ya, kemudian 46,XY pada pria. Nah, jika komanya ini mau diganti plus juga bisa. Jadi kalau mau diganti plus tinggal yang depannya dikurangi 2 aja. Jadi 44 plus XX. Berarti kan totalnya tetap 46 nih. Atau kalau pada laki-laki berarti 44 plus XY gitu. Jadi kalau misalnya di sini tetap 46, nah itu salah karena kan 46 plus XX berarti 48 dong. Berarti kelebihan. Nah, itu salah. Jadi kalau misalnya mau ditulis pakai plus, ini harus dikurangi 2 dulu gitu. Nah, kalau mau dituliskan berpasangan juga bisa. Jadi 22AA plus XX. AA ini maksudnya adalah autosom yang selalu berpasangan. Autosom itu kromosom tubuh ya. XX-nya ini kan adalah gonosom atau kromosom kelamin. Jadi kalau mau dituliskan berpasangan seperti ini. 22AA plus XX itu pada wanita, 22AA plus XY ini pada laki-laki atau pria gitu ya. Oke, mudah ya. Oke, next. Nah, kemudian ada yang namanya karyotype. Jadi,
karyotype ini sebenarnya adalah tampilan visual atau gambaran gitu ya, gambaran terurut dari kromosom suatu individu yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi abnormalitas tertentu dalam kromosom. Jadi mau ngeliat nih individu ini tuh normal atau enggak ya, dilihat dari kromosomnya gitu. Nah, ini adalah gambaran karyotype manusia ya, baik itu pada pria maupun wanita yang normal. Jadi kalau normal tuh seperti ini, dia ada 23 pasang ya. Nih ada kromosom yang nomor 1 sampai nomor 22, ini adalah autosomnya atau kromosom tubuh. Sedangkan yang terakhir ini kan juga berpasangan ya. Nah, ini adalah kromosom kelamin gitu. Ini pada laki-laki, sedangkan yang pada wanita dia XX seperti ini ya. Nah, jadi masing-masing tuh berpasangan. Selalu dalam bentuk diploid atau 2N gitu. Kecuali kalau ini kromosomnya terdapat pada ovum atau pada spermatozoid gitu. Pasti jumlahnya setengahnya. Kenapa setengahnya? Ya balik lagi supaya ketika terbentuk zigot itu nanti akan terbentuk zigot yang diploid lagi. Diploid itu normal gitu. Nah, sedangkan kalau pada manusia atau individu yang dia itu abnormal ya atau tidak normal, ada kelainan di kromosomnya seperti ini ya, kelainan genetis namanya. Jadi tidak bisa sembuh karena emang terpaut pada gennya. Nah, yaitu pada kromosomnya. Kalian lihat di sini ada tambahan kromosom di nomor 21. Jadi di kromosom nomor 21-nya kan harusnya juga 2N gitu ya. Harusnya hanya ada 2. Nah, tapi ini ketambahan 1. Nah, ini menyebabkan individu itu menjadi abnormal. Inilah yang disebut sebagai trisomi ya. Trisomi pada kromosom nomor 21. Nah, sindromnya disebut sebagai sindrom Down atau Down syndrome gitu. Nah, jadi dia akan mengalami kelainan gitu. Nah, rumus kromosomnya adalah 47. Karena kan kalau normal 46. Tapi karena udah ketambahan 1 kromosom, maka dia totalnya adalah 47. 47, XY karena dia laki-laki di sini ya, koma plus 21. Maksudnya ketambahannya itu, trisominya itu ada di kromosom nomor 21 gitu. Selain Down syndrome juga banyak sih, ada yang disebut sebagai sindrom Klinefelter, kemudian ada juga yang disebut sebagai sindrom triple X atau superwoman gitu ya, ada juga yang disebut sebagai super male, itu ada juga. Nah, itu juga terpaut pada kromosomnya gitu, kelainan pada kromosomnya dan tidak bisa disembuhkan. Oke, sekian dulu materi mengenai kromosom, kemudian juga karyotype. Nah, untuk selanjutnya ada di part 3 ya, ada di bagian 3. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.